Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat di sana dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Nah, pada hari ini kita akan belajar Quran hadis, yakni meraih berkah dengan jujur dalam muamalah. Sebelum itu, kalian harus memahami terlebih dahulu standar kompetensi dasar. Yang pertama, yakni ada mengetahui isi kandungan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 serta mengetahui isi kandungan surah Al-An'am ayat 152. Ada pula beberapa indikator yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama, membaca surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan surah Al-An'am ayat 152 dengan tartil. Yang kedua, mengartikan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan surah Al-An'am ayat 152 dengan benar. Yang ketiga, menganalisis isi kandungan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam muamalah. Yang selanjutnya itu menyimpulkan isi kandungan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan surah Al-An'am 152. Yang terakhir, menghubungkan isi kandungan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan surah Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam muamalah dengan fenomena sosial. Berkenaan dengan materi kita pada hari ini, kalian pasti sudah tahu apa sih jujur itu? Kejujuran merupakan tiang utama bagi manusia dalam menegakkan kebenaran serta keadilan di muka bumi. Jujur berarti kesesuaian antara hati, ucapan, dan juga tindakan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk jujur dan bergaul dengan orang-orang yang jujur agar kita terbiasa untuk jujur. Mengapa memiliki sifat jujur itu penting? Karena jujur ini merupakan pondasi sebuah kepercayaan. Sekali kita melakukan kejujuran, maka orang akan percaya kepada kita. Nah, sebaliknya, jika kita melakukan kecurangan, sangat sulit bagi kita mendapat kepercayaan dari orang lain. Nah, sedangkan bagaimana dengan muamalah? Muamalah yaitu aktivitas orang muslim dengan muslim yang lain. Jadi, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Tetapi bagaimana jika dengan manusia kepada Allah, itu yang disebut dengan ibadah. Tetapi jika manusia dan manusia yang lain, itulah yang dinamakan muamalah. Muamalah bukan hanya soal perdagangan, tetapi bisa juga seperti menuntut ilmu, yakni guru dengan murid. Itu disebut muamalah. Dalam surah Al-Mutaffifin, yang artinya celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidaklah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Tahukah engkau apa itu sijin? Yakni kitab yang berisi catatan amal. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yakni orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Dapat disimpulkan bahwa dalam ayat 1-6 menjelaskan tentang ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berbuat curang dalam menakar dan menimbang. Dan dalam ayat
7-10 menjelaskan keadaan orang-orang yang durhaka pada hari kiamat atau hari pembalasan. Yang dimaksud Sijjin adalah nama kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang yang durhaka. Dan yang dimaksud dengan terhalang dari Tuhan adalah sekali-kali tidak seperti apa yang mereka katakan bahwa mereka dekat pada sisi Tuhan, atau dia yang disebut pendusta. Maka di sini kita mengetahui bahwa kandungan surah Al-Mutaffifin ayat 1-17 yakni menjelaskan suatu ancaman untuk mereka yang sering menipu dan mengambil hak orang lain, dan ancaman pula bagi orang-orang kafir yang suka mengejek dan menghina orang-orang yang beriman. Dan di dalam surah Al-An'am ayat 152 dijelaskan bagaimana seharusnya seseorang memperlakukan anak yatim dengan baik. Kita diwajibkan untuk bersikap adil kepada hak-hak anak yatim. Kita dilarang untuk mengambil hak-hak mereka. Sebaiknya cara kita memperlakukan anak yatim adalah sama dengan yang lainnya. Bahkan dianjurkan memperlakukan dengan cara yang lebih baik. Misalnya, memberikan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Meskipun kita adalah kerabat terdekatnya, kita dilarang bersikap semena-mena dan mengambil haknya. Misalnya, tidak mengambil harta warisan peninggal orang tuanya dan tidak menyembunyikan amanah tersebut. Kita diminta untuk mengurusi harta anak yatim hingga ia mencapai akhil balik dan dewasa untuk mengurusi hidupnya. Selain itu, Allah meminta kita untuk tidak mengurangi takaran dalam timbangan. Ini khususnya dalam kegiatan jual beli. Allah juga berfirman agar kita memenuhi setiap janji yang kita buat, terutama janji kita kepada Allah. Allah juga meyakinkan kita bahwa ujian yang diberikan kepada setiap hambanya tidak akan melebihi kesanggupannya. Artinya, Allah sudah memberikan ujian kepada pundak yang tepat untuk menerimanya. Maka kita sudah pasti mampu melewati ujian tersebut. Maka dari itu, jujur dalam muamalah dapat diartikan sebagai kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan juga tindakan dalam berinteraksi sosial dengan sesama manusia. Nah, lalu apa saja contoh kejujuran dalam muamalah? Nah, yang pertama, tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Yang kedua, siap menjadi saksi yang adil dan menyampaikan sesuai fakta dan kebenaran. Yang ketiga, tidak berbohong dan membuat-buat alasan bila berhalangan hadir. Yang keempat, menjaga nama baik tetangga, apalagi sesama saudara muslim. Yang kelima, mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat. Yang keenam, jujur dalam berdagang, tepat dalam menakar dan menimbang. Yang ketujuh, tidak mengambil atau meminjam barang orang lain tanpa izin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.